Halo guys, welcome back with me guys. Welcome back with my channel Dodi Bike. And then welcome back with me Dandi. Jadi apa kabar kalian semua hari ini? Para subscriber ataupun YouTube user, apakah kalian tetap sehat-sehat aja hari ini? Dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan, dan semoga kalian tetap diberikan rezeki yang barokah, dilancarkan segala urusannya, dan ya dijauhkan dari COVID-19. Tadi sempat ada drama ya kan, kok nggak ngepas tarekam. Jadi itu tadi ceritanya, si orang yang mau nyebrang ini nggak listing. Terus kayak apa ya, kayak mau nyebrang, kemudian yang belakang ini dia pikir dia mau nyalip gitu kan, ternyata mau nyebrang terus ngerem dadak, dan akhirnya ya crashnya crash tunggal sih, karena ada slip di bagian ban belakangnya. Alhamdulillah yang crash tadi nggak ada apa-apa, maksudnya nggak sampai luka-luka, cuma ngepot ngepot sedikit, terus ya jatuh pelan, jatuh karena hilang keseimbangan sih. Ya semoga tidak ada pihak yang dirugikan dari kejadian yang tadi. Jadi kita ngomongin apa ya hari ini? Ngomongin COVID mungkin ya, COVID yang ada di Banyuwangi juga khususnya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat dengar sempat lihat sendiri perkembangan COVID di Banyuwangi sudah menunjukkan adanya penurunan. Yang dulunya Banyuwangi zona orange, beberapa hari yang lalu saya sempat lihat Banyuwangi sudah berubah menjadi zona kuning, yang artinya kasus aktif COVID di Banyuwangi sudah mulai menurun dan sudah diperkirakan hampir hilang. Karena setelah zona kuning ini kan zona hijau. Kalau zona hijau itu ya udah nggak ada COVID guys. Banyuwangi dulu pernah sih jadi zona hijau. Pertama kali COVID masuk Banyuwangi itu zona hijau, sempat zona hijau, kemudian ya naik terus zona kuning, zona orange, bahkan zona merah. Dan kalau nggak salah pernah sekali zona hitam, itu yang klaster Pondokan, yang waktu itu sempat booming. Dan setelah itu ya zona orange, zona merah, zona orange. Kemudian ya setelah zona orange itu nggak pernah zona kuning, nggak pernah langsung, tapi balik lagi zona merah. Zona merah agak lama, kemudian zona orange, kemudian beberapa hari yang lalu sudah zona kuning. Ya ini cukup memberikan angin yang segar buat masyarakat Banyuwangi. Artinya mereka bisa gimana ya, mungkin mindset mereka, alhamdulillah akhirnya COVID di Banyuwangi udah lumayan berkurang. Jadi ya mengurangi kalau udah zona kuning itu ibaratnya masyarakat itu kayak, oh iya ya udah ya zona kuning, alhamdulillah ya kan, kita nggak usah perlu takut lagi. Ya takut sih perlu, tapi nggak usah terlalu takut kayak di zona merah kemarin kan. Kalau di zona merah itu wah udah was-was banget, tingkat kewaspadaannya tinggi, dan memang harus benar-benar waspada. Dan itu kabar baik bagi Kabupaten Banyuwangi, khususnya masyarakat Banyuwangi. Zona kuning akhirnya diraih oleh Banyuwangi. Ya bukan sebuah prestasi sih zona kuning, harusnya zona hijau. Kalau ngomongin dampak yang terjadi ketika zona merah dan zona orange, bahkan ketika ada di Banyuwangi ya banyak guys. Kalau dari sektor ekonomi ya, dampaknya COVID ini ya mungkin nggak terlalu berdampak bagi kayak toko-toko gitu, toko pertanian kayak yang saya alami, kayak toko-toko sembako gitu. Kayaknya sih tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap perekonomian mereka, tapi mungkin akan lebih berdampak kepada pedagang-pedagang kecil guys.
Kayak misalkan warung ini kan dampaknya COVID ini akibat dari PPKM ya kan. PPKM itu kalau buat mereka pembatasan jam kerja lah. Kalau biasanya warung-warung itu buka 8 jam sehari, karena PPKM mereka harus mungkin buka ya 5 jam sehari untuk menekan kerumunan. Itu juga berdampak bagi ekonomi mereka. Penutupan atau pengurangan jam kerja itu berdampak banget guys kalau buat pekerja harian seperti warung-warung itu ya kan. Kalau buat pekerja harian buruh mah ya nggak ngefek lah. Mungkin ngefeknya kalau ya memang benar-benar mati total sektor pertaniannya atau mungkin sektor industrinya. Entah kalau mungkin pegawai kantoran gitu apa ada pengurangan gaji ya. Kalau setahu saya sih kalau pegawai pabrik itu nggak ada yang dikurangi gajinya, cuma mainnya di main PHK alias pengurangan jumlah pekerja, bukan pengurangan gaji pekerja. Buat teman-teman yang kerja sebagai pegawai kantoran atau mungkin pegawai sipil, PNS atau pegawai swasta, bolehlah cerita-cerita di kolom komentar gimana masalah gaji di daerah kalian itu ada perubahan atau enggak sih, atau COVID ini enggak berdampak sama gaji kalian. Bisa coret-coret di kolom komentar. Ya kalau buat saya pribadi sih ya, di kios itu dampaknya COVID, PPKM ya enggak terlalu signifikan juga. Kadangkala sepi ya rame, ya sepi ya rame, ya namanya juga orang jualan ya kan, enggak selalu rame. Tapi ya kita sih kalau buat pedagang-pedagang kios atau toko itu harapannya ya bisa rame terus gitu. Terus dampaknya lagi apa ya di COVID ini? Mungkin buat pekerja-pekerja seni ini khususnya ya, mungkin agak sering agak kurang jam manggungnya, karena ya hajatan kurang guys ya kan. Selama zona merah kemarin pun saya nggak pernah lihat, maksudnya jarang banget lihat orang resepsi. Kebanyakan itu nikah, lamaran dan atau nikah itu dilaksanakan pas zona merah. Kemudian resepsinya kebanyakan tuh ada rencana di bulan 11 sampai 12. Kebanyakan sih gitu kabar-kabarnya. Ya saudara ada, teman ada yang kayak gitu. Ya dampaknya bagi pekerja seni gitu sih, kurangnya job mungkin. Ya kemudian pelaku dekorasi, manten, ya kan kurang juga guys, karena nggak ada tanggapan kalau kata orang sini. And then dampaknya zona merah itu ya di sektor pendidikan. Kalau di sektor pendidikan ya kembali lagi akan tatap muka dan sekolah daring, which is kalau menurut saya sekolah daring itu kurang efektif guys, bahkan nyaris tidak efektif kalau penilaian saya loh ya. Penilaian orang ini subjektif sekali. Kalau dari segi atau sektor agama, religi itu nggak berpengaruh sih. Ya kayak sholat id, sholat taraweh kemarin-kemarin itu ya masih dilaksanakan. Sholat Jumat, sholat 5 waktu masih dilaksanakan. Mungkin kalau sholat Jumat itu khutbahnya kalau di rumah itu khutbahnya cuma berapa ya, nggak sampai 10 menit, mungkin 5 menitan, untuk biar tidak lama-lama ada di masjid. Dan juga kalau di sholat Jumat di masjid rumah itu tidak dianjurkan orang luar dusun bahkan luar desa itu ikut sholat di sana, karena ya meningkatkan kewaspadaan guys. Terus mungkin buat keadaan sekarang pandemi ini kan, sikap kita ini harus gimana sih kepada COVID ini? Ya sikap kita harus hati-hati boleh, ya memang hati-hati diwajibkan boleh lah, tapi kita
nggak harus apa namanya, nggak harus terlalu overthinking lah, apalagi sampai overprotective. Karena bermula dari overthinking itu bisa membuat orang ini apa ya, kalau menurut saya, penilaian saya sih, karena overthinking jadi imun kita itu lemah, sehingga penyakit-penyakit bawaan yang sering kambuh itu nyerang kita lagi. Which is, kalau menurut saya, kalau penyakit kita sudah menyerang, penyakit bawaan sudah menyerang, ya udah, kesempatan COVID masuk buat nyerang kita itu ada. Dan ya gimana ya, kita sih harus, kalau ada misalkan di daerah kita nih, di dusun kita atau di komplek kita ada yang terkena COVID positif 1 orang misalkan, jadi kita harus, oh iya dia kena, oke, kita harus waspada. Jangan sampai kita berpikiran, anjir itu kena, wah gimana nih, wah nggak boleh dibiarin nih, Pak, nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar, kita jaga dalam diri aja Pak. Ini gimana ya, apalagi kalau sampai ada pemikiran kayak gini, wah gimana ya, jangan-jangan belakang rumah kena, wah jangan-jangan depan rumah kena ini, wah jangan-jangan keluarga kita kena nih, tapi kan belum di swab ya kan, mana kita tahu, jangan-jangan udah kena tapi diem-diem aja. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu guys, karena kalau kita punya pemikiran seperti itu ya kita akan jadi orang yang lemah imun gitu loh. Jadi ya akan menyebabkan kita dengan mudahnya terkena COVID mungkin, atau mungkin penyakit bawaan. Kita hari ini ambil cupang dulu guys sebelum ke kampus mungkin, atau ke rumah basic ya. Jadi ya kita aware boleh, beware boleh, tapi jangan over aware, over beware, overthinking, overprotective, jangan. Karena itu juga menurut saya akan memperlemah imun kalian guys. Terus ya tips dari saya sih, tips dari saya tentang COVID ini, tips menjaga kondisi badan untuk mencegah ataupun mengobati COVID, mungkin yang lagi isoman gitu, ya olahraga yang teratur sih. Kalau saya dulu 2 kali sehari, 2 hari sekali, anjir maruk banget 2 hari sekali, 2 kali sehari. Saya dulu olahraganya 2 hari sekali. Itu dulu waktu nggak sibuk-sibuknya, karena sekarang sibuk ngurus skripsi juga, jadi agak berkurang, mungkin ya seminggu sekali. Dan itu which is perfect, recommended banget. Dan banyakin makan suplemen, bukan suplemen sih, multivitamin. Kalau saya dulu minumnya Estersi guys, tapi karena sekarang Estersi itu langka, jadi nggak minum, karena kayaknya Estersi sekarang ditimbun deh. Kita ngambil cupang dulu ya. Oke, see you next time. Mungkin tips selanjutnya adalah kalau minum multivitamin, kemudian jangan terlalu overthinking, kemudian ya jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, thank you, sekian dari saya di sini dan di out.